Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah matrikulasi farmakologi 1 bersama dengan saya, Apoteker Desi Purnamasari. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang obat-obatan pada saluran cerna. Mari kita mulai. Sebelum kita masuk ke pokok pembahasan pada hari ini, mari kita lihat bersama-sama tujuan pembelajaran dari pokok bahasan ini. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan pengertian obat pada saluran cerna. Lalu yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan penggolongan, lalu mekanisme kerja, serta indikasi obat pada saluran cerna. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan kontraindikasi dan efek samping dari obat-obatan pada saluran pencernaan. Garis besar untuk pokok pembahasan pada pertemuan ini adalah kita yang pertama akan membahas tentang anatomi dan fisiologi saluran pencernaan manusia. Di sini nanti kita akan membahas bagaimana bentuk dan fungsi dari saluran pencernaan manusia. Lalu yang selanjutnya kita juga akan belajar tentang gangguan-gangguan atau penyakit-penyakit yang timbul pada saluran pencernaan manusia. Yang selanjutnya kita akan membahas obat-obatan yang digunakan untuk terapi pada gangguan saluran pencernaan. Kita masuk dulu ke anatomi fisiologi saluran cerna manusia. Jadi saluran pencernaan itu dimulai dari mulut, dari sini hingga anus ya, hingga anus. Jadi dari mulut hingga anus. Ketika dipanjangkan diurutin sepanjang-panjangnya, itu kurang lebih panjang saluran pencernaan manusia dari mulut sampai anus itu adalah kurang lebih sekitar 9 meter ya. Jadi usus, kemudian usus besar, lambung, kemudian esofagus dan sebagainya. Kalau misalnya dipanjangin itu nanti kurang lebih panjangnya adalah sekitar 9 meter. Lalu saluran pencernaan manusia juga didukung oleh beberapa kelenjar yang menghasilkan enzim tertentu ya. Jadi kelenjar-kelenjar yang ada pada saluran pencernaan manusia ini kemudian menghasilkan beberapa enzim tertentu yang nanti fungsinya akan membantu untuk mencerna makanan atau memproses makanan yang masuk ke dalam tubuh. Lalu, saluran pencernaan manusia ini bekerja dipengaruhi oleh susunan syaraf otonom yang berinteraksi dengan susunan saraf pusat di korteks cerebri. Nah, susunan saraf otonom ini dikenal dengan susunan saraf yang tidak sadar ya. Jadi, saluran pencernaan kita akan terus bekerja, akan selalu bekerja meskipun kita tidak sadar kalau dia sedang bekerja karena dia dipengaruhi oleh susunan saraf otonom. Nah, kita bisa lihat dari sini gambarnya ya, gambarnya susunan saluran cerna manusia ini dimulai dari mulut, lalu lanjut ke lidah. Di dalam lidah ini nanti ada kelenjar ludah ya, ada kelenjar ludah yang menghasilkan beberapa enzim yang digunakan untuk mencerna makanan. Lalu ada paring atau faring, lalu ada esofagus, kemudian nanti bertemu dengan lambung ya, bertemu dengan lambung, lalu dari lambung akan masuk ke dalam usus halus, dari usus halus akan diproses lalu masuk ke dalam usus besar, dari usus besar akan melalui rektum dan dikeluarkan melalui anus ya, dikeluarkan melalui anus. Nah, sedangkan di dalam saluran pencernaan itu ada yang namanya pankreas. Nanti pankreas juga akan menghasilkan beberapa enzim juga yang nantinya berfungsi untuk membantu pencerna makanan. Nah, dilihat ya, ada rongga mulut, kemudian ada esofagus, lalu masuk ke lambung, usus halus, usus besar, dan anus.
Kelenjar-kelenjar pencernaan yang dari tadi saya sampaikan itu ada beberapa. Yang pertama ini ada kelenjar ludah atau kelenjar parotis yang menghasilkan ludah yang mengandung beberapa enzim pencernaan seperti amilase dan ptialin yang berfungsi membantu proses makanan ya. Di rongga mulut tadi ada kelenjar ludah yang menghasilkan dua enzim tadi yang fungsinya membantu proses pencernaan makanan. Di lambung nanti juga ada kelenjar yang menghasilkan asam lambung dan beberapa enzim pencernaan. Di kelenjar empedu itu menghasilkan cairan empedu yang kemudian disimpan di dalam kantung empedu. Fungsinya adalah untuk mencerna makanan, terutama untuk makanan-makanan yang berlemak. Nah, di pankreas nanti akan menghasilkan insulin dan enzim pencernaan, di mana insulin ini fungsinya adalah untuk mengatur kadar gula darah di dalam tubuh. Lalu kita masuk kepada obat-obat pada saluran pencernaan. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah yang pertama ya. Jadi kita akan bahas sebenarnya obat pada saluran pencernaan itu ada banyak sekali golongannya. Tapi yang akan kita titik beratkan, yang banyak akan kita bahas hanya 3 golongan ini ya, yaitu golongan anti tukak, lalu obat-obatan anti diare dan obat-obatan laksansia ya. Tapi pada video kali ini kita hanya akan membahas yang pertama dulu, yaitu obat-obatan anti tukak. Lalu kita masuk ke patofisiologi tukak peptik. Ya, patofisiologi ini maksudnya adalah uraian tentang penyakit, kemudian penyebabnya, bisa juga gejalanya. Jadi buat istilah patofisiologi sendiri itu maksudnya adalah penjabaran tentang penyakit tukak peptik. Nah, di sini kita melihat ya, patofisiologi tukak peptik itu yang pertama karena peradangan atau luka pada mukosa lambung. Jadi mukosa lambung yang sering terkikis oleh garam empedu dan lisolesitin yang kerjanya seperti deterjen itu akan mengakibatkan timbulnya luka-luka mikro atau luka-luka kecil sehingga dapat menimbulkan peradangan dan getah lambung dapat meresap ke jaringan-jaringan yang lebih dalam. Jadi penyebab yang pertama itu adalah peradangan atau luka pada mukosa lambung. Jadi mukosa lambung yang sering kali terkikis oleh garam empedu itu lama-lama akan menimbulkan luka. Luka-luka tersebut akan menyebabkan peradangan, lalu getah-getah lambung atau HCl tadi, asam lambung, dapat masuk dan meresap ke jaringan yang lebih dalam sehingga menyebabkan tukak atau perlukaan pada lambung. Lalu penyebab yang kedua itu bisa disebabkan karena hipersekresi asam lambung, yaitu produksi asam lambung yang berlebihan. Nah, produksi asam lambung yang berlebihan ini banyak sebabnya ya, macam-macam sebabnya. Bisa karena yang pertama kebiasaan merokok ya. Kebiasaan merokok itu dapat menyebabkan hipersekresi asam lambung, produksi asam lambungnya menjadi lebih banyak. Yang kedua bisa juga karena stres ya. Jadi stres itu bisa mencetuskan atau bisa menjadi pencetus tukak peptik juga secara tidak langsung. Jadi karena kita stres itu maka tubuh kita akan memproduksi asam lambung jadi lebih banyak. Jadi kayak kalau misalnya mau ujian atau mau ketemu dengan orang yang bikin stres itu kan ada gejala-gejala seperti nyeri perut atau mual muntah itu karena hipersekresi asam lambung yang dipengaruhi oleh emosi, yang dipengaruhi oleh stres tadi. Lalu yang ketiga penyebabnya adalah turunnya daya tangkis mukosa. Jadi di dalam lambung dan usus itu sebenarnya sudah dilapisi oleh mukosa usus atau mukosa lambung yang kemudian bisa melindungi dari getah lambung atau garam-garam empedu yang tadi sifatnya mengikis ya. Tapi karena beberapa faktor atau karena beberapa
kondisi itu dapat menyebabkan turunnya daya tangkis mukosa. Nah, beberapa kondisi tersebut salah satunya adalah karena konsumsi dari obat-obatan obat-obat analgetik dari golongan non-steroid ya. Obat antiinflamasi non-steroid. Nah, jadi obat antiinflamasi non-steroid ini akan menyebabkan turunnya daya tangkis mukosa di lambung atau di usus. Lalu yang selanjutnya adalah karena infeksi bakteri Heliobacter pylori. Nah, ini yang sering terjadi juga ya, infeksi Heliobacter pylori ini. Heliobacter pylori ini sendiri adalah merupakan bakteri gram negatif yang sebenarnya di kondisi normal itu akan rusak atau akan mati dengan getah lambung, dengan asam lambung. Tapi ketika pada kondisi tukak peptik atau sudah perlukaan itu, maka bakteri Heliobacter pylori ini akan berkembang biak. Nah, pada saat berkembang biak, disinilah kemudian bisa menyebabkan tukak peptik seperti itu. Untuk gejala klinis atau gejala yang mungkin atau biasanya timbul di pasien atau di penderita dari tukak peptik ini, yang pertama adalah perasaan terbakar dan perih di lambung. Jadi lambungnya itu akan terasa perih seperti terbakar itu pada saat 15-60 menit setelah makan ya. Jadi justru perasaan terbakar dan perihnya itu ada pada saat 15-10 menit setelah makan. Atau perasaan terbakar dan perihnya di usus itu sekitar 1-4 jam setelah makan. Atau pada saat perut kosong dan pada malam hari. Nah, disinilah serba salah ya kalau pasien yang menderita tukak peptik itu setelah makan itu terasa perih dan terbakar, sebelum makan atau pada saat perut kosong itu juga terasa terbakar dan perih. Jadi serba salah. Makanya di sini perlu terapi obat-obatan. Lalu perasaan perihnya itu biasanya juga menjalar ke area sampai ke punggung seperti itu. Lalu gejala klinis yang kedua adalah pendarahan pada lambung. Jadi karena perlukaan tadi itu memungkinkan terjadinya pendarahan pada lambung. Nah, pendarahan pada lambung ini akan menyebabkan atau menjadi penyebab terjadinya melena. Melena itu adalah tinja atau fesesnya berwarna hitam. Nah, ketika pasien itu fesesnya sudah berwarna hitam, itu berarti sudah terjadi pendarahan pada lambung. Lalu yang selanjutnya gejala klinisnya adalah perforasi pada lambung dan usus, yaitu terjadi lubang atau munculnya lubang-lubang kecil pada lambung dan usus. Nah, kalau seperti ini perforasi pada lubang dan atau terjadi lubang pada lambung dan usus ini baru bisa dilihat atau baru bisa ditegakkan ketika dilakukan endoskopi atau pemeriksaan dalam terhadap saluran pencernaan ya. Jadi dimasukin semacam kawat yang ujungnya ada kameranya ya. Endoskopi itu prosedurnya itu dimasukin semacam kawat yang ujungnya ada kameranya, kemudian dari ujung rongga mulut sampai ke usus besar atau sampai ke daerah yang ingin dilihat seberapa parah atau seberapa banyak luka atau perforasi yang terjadi. Lalu gejala klinis yang selanjutnya adalah kembung dan mual ya. Jadi selain terasa perih dan terbakar pada lambung dan usus, juga menimbulkan kembung dan mual. Nah, untuk obat anti tukak sendiri, penata laksanaannya itu menggunakan 2 jenis obat ya. Ada antasida dan ada anti-ulkus ya. Mari kita lihat masing-masing. Untuk antasida sendiri, ini mekanisme kerjanya adalah dengan cara menetralkan asam lambung. Nah, antasida ini
itu dia fungsinya atau mekanisme kerjanya adalah dengan menetralkan asam lambung. Jadi tadi ketika terlalu banyak atau hipersekresi asam lambung, maka antasida ini datang untuk menetralkan asam lambung tadi dengan tidak mengurangi volume sekresi asam lambung. Jadi fungsinya hanya menetralkan saja, tapi sekresi asam lambungnya tetap berjalan secara normal, tetap keluar gitu ya. Jadi tidak mengurangi volume dari asam lambungnya sendiri. Antasida yang pertama adalah jenis aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida. Jadi mekanisme kerjanya adalah dia menetralkan asam lambung dengan bereaksi dengan HCl pada lambung ya. Jenis reaksinya seperti ini, jadi aluminium hidroksida kemudian bereaksi dengan HCl itu akan menghasilkan garam dan air ya. Sama untuk magnesium hidroksida juga bereaksi dengan HCl akan menghasilkan garam dan air. Nah, efek samping dari golongan antasida yang bahannya terdiri dari aluminium hidroksida atau magnesium hidroksida ini sendiri adalah konstipasi. Konstipasi itu susah buang air besar, lalu gangguan absorpsi obat seperti tetrasiklin, kemudian INH atau isoniazid, lalu digoksin, fosfat, dan beberapa vitamin. Nah, obat-obat ini kemudian bisa terganggu absorpsinya adalah karena obat-obat ini tetrasiklin, isoniazid itu membutuhkan lingkungan yang asam untuk bisa diabsorpsi dengan baik ke dalam saluran atau ke pembuluh darah seperti itu. Kontraindikasinya untuk antasida yang golongan aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida ini adalah hipofosfatemia atau kekurangan kadar fosfat dalam darah. Lalu ada yang kedua, antasida yang isinya magnesium trisiklat ya, sama mekanisme kerjanya adalah dengan menetralkan asam lambung dengan bereaksi dengan HCl pada lambung. Nah, fungsinya selain dia menetralkan asam lambung dengan bereaksi dengan HCl tadi, itu nanti di lambung setelah bereaksi dengan asam lambung, dia akan membentuk silikon dioksida yang fungsinya ya, silikon dioksida ini kemudian fungsinya dapat menutup luka-luka kecil yang ada pada lambung dan pada lambung ya. Jadi dia selain menetralkan asam lambung, silikon dioksida yang merupakan hasil reaksi antara magnesium trisilikat dengan HCl atau asam lambung ini dapat menutupi atau melindungi luka-luka kecil yang timbul di lambung. Efek sampingnya adalah diare, lalu bisa juga terjadi kembung akibat pelepasan dari gas CO2, lalu konsumsi dalam jangka panjang itu ada laporan yang menyebabkan batu ginjal. Nah, di sini saya tegaskan lagi ya, bahwa yang namanya efek samping itu bukan merupakan efek yang pasti muncul ke pasien atau individu yang mengkonsumsi obat tertentu. Tapi efek samping itu adalah efek-efek yang bukan merupakan efek utama yang dilaporkan oleh individu yang mengkonsumsi obat tersebut. Jadi tidak semua efek samping itu bisa muncul di individu yang sama seperti itu. Lalu kontraindikasinya sama seperti yang tadi, itu adalah untuk hipofosfatemia juga atau yang kadar fosfat dalam darahnya rendah. Nah, untuk anti-ulkus sendiri, untuk golongan anti-ulkus itu ada yang pertama sebelum terapi obat ada juga terapi non-farmakologi. Nah, untuk terapi non-farmakologinya kita lihat dari penyebabnya. Tadi kita di awal sudah sampaikan sedikit ya bahwa salah satu penyebab dari tukak peptik atau
tukak usus ini adalah hipersekresi HCl atau hipersekresi asam lambung yang penyebabnya bisa disebabkan oleh stres, kemudian merokok, dan minuman beralkohol. Jadi terapi non-farmakologinya adalah dengan manajemen stres. Jadi ketika ada tekanan atau hal-hal yang dapat menyebabkan stres, itu bisa dihindari, atau ketika memang sudah berhadapan, bisa kemudian kita memanage stres tersebut sehingga tidak menyebabkan hipersekresi asam lambung. Lalu untuk pasien-pasien atau individu yang masih merokok atau masih mengkonsumsi minuman beralkohol, mungkin bisa berhenti, bisa dikurangi atau bisa berhenti jika memiliki tukak peptik tadi. Lalu yang penyebab selanjutnya dari tukak peptik yang tadi kita bahas adalah itu turunnya daya perlindungan mukosa yang disebabkan salah satunya adalah konsumsi obat NSAID non-steroid anti-inflammatory drug ya. Jadi mengurangi penggunaan obat-obat pereda nyeri dari golongan non-steroid ya, mengurangi konsumsi obat-obat tersebut jika tidak sangat urgent. Lalu untuk terapi farmakologinya ada 4 golongan untuk anti-ulkus ini. Nah, untuk anti-ulkus ini ada 4 golongan. Golongan yang pertama adalah antagonis reseptor H2 atau H2 blocker. Lalu ada golongan penghambat pompa proton atau PPI, proton pump inhibitor. Lalu yang selanjutnya ada kelator dan senyawa kompleks ya. Selanjutnya ada analog prostaglandin. Untuk antagonis reseptor H2 atau H2 blocker itu mekanismenya adalah dengan berikatan pada reseptor histamin H2 secara selektif di permukaan sel-sel parietal, sehingga sekresi akan asam lambung dan pepsin akan berkurang. Jadi antagonis reseptor H2, obat-obat dari antagonis reseptor H2 ini akan berikatan dengan histamin H2 secara selektif. Nah, ketika berikatan dengan histamin H2 secara selektif ini, sekresi asam lambung dan pepsin akan berkurang. Untuk efek samping umumnya itu adalah yang pertama diare, lalu ada gangguan saluran cerna yang lain, bisa juga menimbulkan sakit kepala, pusing, ruam, dan rasa letih. Pada beberapa laporan juga ada kasus ginekomastia dan impotensi, namun jarang terjadi. Kontraindikasinya itu adalah pada pasien hamil ya. Jadi untuk reseptor H2 ini tidak disarankan digunakan oleh ibu-ibu hamil karena dapat menembus ya atau dapat masuk ke plasenta. Lalu dengan pasien-pasien atau individu yang alergi terhadap obat golongan H2 blocker. Oke, kita masuk ke contoh obatnya. Yang pertama kita bahas contoh obatnya adalah simetidin. Mungkin sudah sering dengar juga golongan anti tukak dari H2 blocker yang satu ini ya, simetidin. Indikasi klinisnya adalah untuk tukak lambung dan tukak duodenum jinak. Juga untuk reflux esofagitis dan sindrom Zollinger-Ellison. Sindrom Zollinger-Ellison ini masih cukup jarang ditemui, yaitu terjadi atau timbulnya tumor di pankreas. Jadi sindrom Zollinger-Ellison ini tumor di pankreas sehingga menyebabkan tukak peptik. Lalu farmakokinetiknya adalah absorpsinya di usus baik. Jadi simetidin ini baik dia absorpsi melalui usus. Lalu T setengahnya adalah 2 jam. T setengah itu adalah waktu di mana obat ini mencapai kadarnya setengah ya. Oke, kita masuk ke contoh obatnya. Di sini yang pertama kita bahas adalah simetidin. Simetidin mungkin sudah banyak juga ya teman-teman mahasiswa
dengar obat dari golongan H2 blocker ini ya, simetidin, itu indikasinya adalah untuk tukak lambung dan tukak duodenum jinak. Bisa juga untuk reflux esofagitis dan sindrom Zollinger-Ellison. Sindrom Zollinger-Ellison ini merupakan sindrom yang sebenarnya masih jarang ditemukan, yaitu adanya adanya tumor pada pankreas. Farmakokinetik untuk simetidin ini adalah absorpsi di usus baik. Jadi simetidin ini diabsorpsi melalui usus dengan baik. Lalu tes tengahnya adalah 2 jam. Tes tengah itu adalah kadar simetidin atau kadar obat di dalam plasma itu mencapai setengah dari puncak itu. Jadi dia kadarnya setengahnya dari puncak adalah 2 jam. Lalu dapat melintasi barrier selaput otak dan dimetabolisme di hati serta disekresi melalui urin. Dosisnya untuk tukak lambung dan tukak duodenum adalah 2 kali 400 mg sesudah makan pagi dan sebelum tidur malam, atau 1 kali 800 mg sebelum tidur malam. Dan untuk glukus pepti itu adalah 2 kali 400 mg pada saat makan. Oke, lalu obat H2 blocker yang lain adalah ranitidin. Ini pasti juga sudah lebih sering dengar ya, nama ranitidin ini banyak sekali digunakan. Yang pertama indikasinya adalah untuk tukak lambung dan tukak duodenum. Untuk reflux esofagitis, dispepsia kronis, tukak akibat AINS itu sama tadi ya, obat antiinflamasi non-steroid, juga tukak duodenum yang disebabkan oleh Helicobacter pylori. Juga untuk indikasinya juga untuk sindrom Zollinger-Ellison. Untuk farmakokinetiknya, absorpsi baik dan tidak dipengaruhi oleh makanan. Jadi ranitidin ini absorpsi di dalam tubuh melalui lambung dan usus itu baik dan tidak dipengaruhi oleh jumlah atau ada atau tidaknya makanan di dalam lambung. Ranitidin ini bersifat hidrofil sehingga tidak dapat menembus barrier selaput otak. Jadi barrier selaput otak itu hanya bisa ditembus atau lebih mudah ditembus oleh obat-obatan yang bersifat lipofil atau suka lemak. Jadi ranitidin ini sifatnya adalah hidrofil, dia lebih suka air sehingga tidak dapat menembus barrier selaput otak. Ekskresinya itu melalui ginjal dan dikeluarkan melalui urin. Dosisnya adalah 2 kali 150 mg atau pagi dan sore, atau 1 kali 300 mg pada malam hari. Selanjutnya adalah famotidin, golongan H2 blocker yang lain ini adalah famotidin, indikasinya untuk tukak lambung, tukak duodenum, reflux esofagitis, juga untuk sindrom Zollinger-Ellison. Untuk famotidin ini sendiri terapinya lebih kuat dibandingkan dengan simetidin dan ranitidin. Ya, dia lebih poten daripada ranitidin dan simetidin. Dosisnya untuk tukak lambung dan tukak duodenum adalah 1 kali 40 mg sebelum tidur. Sedangkan untuk reflux esofagitis itu adalah 2 kali 20 sampai 40 mg. Nah, kita masuk ke golongan selanjutnya yaitu penghambat pompa proton atau proton pump inhibitor. Dari golongan proton pump inhibitor ini, mekanisme umumnya adalah dengan menghambat sekresi asam lambung dengan cara menghambat sistem enzim adenosin trifosfatase hidrogen kalium atau pompa proton dari sel parietal lambung ya. Jadi obat-obat dari golongan penghambat pompa proton ini akan menyebabkan sekresi asam lambung terhambat ya. Efek samping umumnya adalah gangguan saluran cerna seperti mual muntah, nyeri lambung, kembung, diare, dan konstipasi. Lalu bisa juga menyebabkan sakit kepala dan pusing. Lalu penghambat pompa proton ini dapat mengurangi keasaman lambung.
Jadi dapat meningkatkan resiko infeksi saluran cerna. Jadi asam lambung itu sebenarnya fungsinya ketika tidak berlebihan ya. Ketika tidak berlebihan fungsinya juga untuk membunuh bakteri-bakteri, virus dan kuman yang masuk melalui rongga mulut ya, melalui rongga pencernaan. Nah, ketika keasamannya berkurang karena pompa protonnya dihambat sehingga sekresi asam lambungnya jadi berkurang, maka dapat meningkatkan resiko infeksi saluran cerna. Kontraindikasinya adalah riwayat hipersensitivitas terhadap golongan PPI, pompa proton pump inhibitor. Indikasinya adalah untuk gastritis, tukak lambung dan tukak usus, sindrom Zollinger-Ellison, sama ya seperti golongan H2 blocker tadi, dan terapi Heliobacter pylori. Untuk farmakokinetiknya, dia baik diabsorpsi melalui saluran cerna, jadi ketika diberikan secara peroral absorpsinya baik. T setengahnya 1 jam, jadi dia menjadi setengah dari di dalam plasma, kadarnya menjadi setengah di dalam plasma itu dalam 1 jam. Durasi obatnya 24 sampai 48 jam. Metabolismenya di hati, lalu sekresinya melalui urin. Contoh atau spesialita obatnya sudah familiar juga ya, sepertinya omeprazol dengan dosis 40 mg, lalu ada lansoprazol dosisnya 15 mg, esomeprazol dosisnya 20 mg, lalu ada pantoprazol dengan dosis 40 mg, dan rabeprazol dosisnya 20 mg. Untuk mekanisme kerja, kemudian efek samping dan kontraindikasinya dari specialty obat golongan proton pump inhibitor ini kurang lebih hampir sama ya. Lalu golongan selanjutnya adalah dari golongan kelator dan pembentuk senyawa kompleks ya. Contoh obatnya adalah yang pertama sukralfat. Sukralfat ini adalah aluminium sukrosa sulfat. Mekanisme kerjanya adalah dengan melindungi mukosa dari asam pepsin pada tukak lambung dan duodenum. Sukralfat merupakan kompleks aluminium hidroksida dan sukrosa sulfat. Sukralfat ini tidak diabsorpsi secara sistemik, dia membentuk polimer mirip dengan lem dalam suasana asam dan selektif terikat dengan jaringan nekrotik tukak. Jadi dia akan membentuk polimer atau suatu zat yang mirip dengan lem yang akan terikat dengan jaringan nekrotik atau jaringan yang luka pada tukak. Nah, pemberian antasid harus diberi jeda waktu 1 jam setelah pemberian sukralfat. Indikasinya adalah untuk tukak lambung dan usus, kontraindikasinya untuk anak-anak kurang dari 15 tahun dengan efek samping konstipasi, mual, gangguan pencernaan, gangguan lambung, mulut kering, ruam, reaksi hipersensitivitas, nyeri punggung, menimbulkan juga pusing, sakit kepala, vertigo, dan mengantuk, serta pembentukan bezoar. Bezoar ini adalah zat-zat makanan atau sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna ya. Jadi kalau makanan-makanan yang tidak dapat dicerna itu lama-kelamaan akan membentuk bezoar. Lalu yang selanjutnya adalah dari golongan analog prostaglandin ya. Contoh obatnya adalah misoprostol. Indikasinya adalah untuk tukak lambung, tukak duodenum, dan terapi penyerta NSAID pada lansia. Jadi untuk lansia-lansia yang harus rutin minum obat-obat antiinflamasi dari golongan non-steroid itu akan diberikan misoprostol atau obat tukak lambung dari golongan analog prostaglandin. Mekanisme kerjanya adalah
analog prostaglandin yang menstimulasi perlindungan mukosa lambung dan menghambat sekresi asam lambung. Jadi prostaglandin ini memiliki efek untuk menstimulasi perlindungan mukosa lambung serta menghambat sekresi asam lambung. Jadi kalau pasien yang mengkonsumsi NSAID atau obat-obat antiinflamasi non-steroid itu kan akan menghambat prostaglandin sehingga perlindungan mukosa lambungnya akan menurun. Maka di sini diberikan terapi penyerta yaitu analog prostaglandin atau zat yang mirip dengan prostaglandin lalu akan menyebabkan atau menstimulasi perlindungan mukosa lambung serta menghambat sekresi asam lambung. Mungkin selama ini kita kenal misoprostol itu bukan obat untuk saluran pencernaan ya, lebih kepada obat untuk induksi kehamilan atau induksi melahirkan, bukan untuk obat-obat untuk saluran pencernaan, tapi asalnya atau mekanisme utamanya adalah sebenarnya untuk sebagai analog prostaglandin. Dia menyebabkan induksi kelahiran itu adalah karena dia juga sifatnya adalah menyebabkan dia dapat menyebabkan kontraksi pada uterus sehingga menyebabkan induksi seperti itu. Untuk dosisnya adalah 4 kali 200 mg atau 2 kali 400 mg. Efek sampingnya mual, pusing, sakit kepala, dan diare. Serta kontraindikasinya jelas ya untuk ibu hamil karena akan menyebabkan pendarahan dan keguguran. Jadi ibu hamil itu sangat tidak disarankan untuk mengkonsumsi misoprostol karena akan menyebabkan pendarahan dan keguguran karena efek sampingnya adalah tadi ya menyebabkan kontraksi uterus. Lalu golongan yang selanjutnya adalah stimulan motilitas, yaitu jadi ini golongan obat yang menstimulasi pergerakan usus dan pergerakan lambung. Mekanisme kerjanya adalah merupakan antagonis dopamin yang menstimulasi pengosongan lambung dan transit usus halus. Jadi dia menstimulasi pengosongan lambung, jadi mempercepat pergerakan lambung dan transit pada usus halus. Mekanisme kerjanya juga untuk meningkatkan kekuatan kontraksi sphincter esofagus. Jadi ini sphincter esofagus itu adalah bagian dari esofagus yang fungsinya adalah untuk menutup ya, mencegah makanan yang sudah masuk ke lambung itu keluar lagi melalui rongga mulut. Nah, di sini stimulan motilitas ini adalah dia meningkatkan kekuatan kontraksi pada sphincter esofagus tersebut sehingga menyebabkan pasiennya untuk mencegah mual dan muntah. Indikasinya adalah untuk dispepsia non-tukak, reflux esofagus, mual dan muntah yang non-spesifik. Efek samping dari golongan stimulan motilitas ini adalah reaksi distonia akut, terutama pada wanita muda dan anak-anak. Reaksi distonia akut ini adalah sindrom seperti sindrom ekstrapiramidal, yaitu tangan atau anggota gerak itu tiba-tiba bisa bergerak tanpa dikehendaki, jadi gerak-gerak sendiri. Spesialita obatnya adalah domperidon, metoclopramid, dan cisaperid. Ya, sudah selesai ya kita membahas tentang obat-obatan saluran pencernaan untuk golongan anti tukak ya. Jadi kita tadi sudah bahas banyak, kita sudah bahas juga contoh-contoh obatnya, kemudian mekanisme kerja, serta spesialite dari obat-obatan golongan anti tukak. Nanti di video berikutnya kita akan membahas dari golongan obat-obat saluran pencernaan yang lain dari golongan anti diare dan laksativa. Ya, untuk pertanyaan dan diskusi ini boleh
disampaikan melalui komen dari video ini, terpisah ya dari absen ya, terpisah dari absen, boleh disertakan di komen yang terpisah. Seperti itu. Saya ucapkan terima kasih sudah menyimak videonya sampai akhir. Sampai bertemu di video berikutnya yang akan membahas tentang saluran obat-obat saluran pencernaan yang lain. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.